Kita berdoa, Tuhan karunialah kami hikmat mengerti sabda-Mu ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab dari Lukas 6 ayat 27 sampai ayat 37. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuat baiklah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain, dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu, kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi, sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi, dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Amin. Bapak Ibu Saudara kekasih, dengan ajaran Injil demikian, apakah sesungguhnya berita Injil ini tidak salah? Apakah ajaran ini bukannya merendahkan martabat manusia seperti anggapan Friedrich Nietzsche? Sebab bagi Nietzsche, moral kekristenan adalah moral orang yang lemah, moral budak, dan justru menyangkal eksistensi hidup manusia, yaitu keinginan memuaskan hawa nafsu, membalaskan dendam sebagai wujud kehendak berkuasa yang ada dalam diri setiap manusia. Bapak Ibu Saudara kekasih, memang ini bukan sesuatu yang mudah, sebab kita mungkin pernah disakiti oleh suami, disakiti oleh istri, disakiti oleh ayah, oleh ibu, disakiti oleh saudara kita, atau mungkin orang lain, teman sekerja maupun tetangga kita. Dan rasa sakit itu belum tentu dapat diampuni, atau mungkin sangat sulit diampuni. Sebab ketika kita disakiti, justru kita menjadi marah atas nama harga diri. Ketika komunitas kita dihina, justru kita terjebak pada emosi negatif sehingga ingin membalas dendam, memuaskan kemarahan sebagaimana doktrin Nietzsche di atas. Maka dalam realitas adanya praktek hidup membalas kejahatan dengan kejahatan, memuaskan kemarahan destruktif, syahwat berkuasa dan menindas. Pada realitas itulah Yesus memberi nilai baru bagi murid-murid, bagi orang yang menjadi pengikutnya, yang ada dalam ayat 35 disebut anak-anak Allah yang maha tinggi. Sehingga nilai-nilai yang menjadi dasar keyakinan, dasar berpikir, dan juga dasar bertindak dalam praktek hidup orang beriman. Tetapi apa maksudnya nilai baru di sini? Yaitu adanya pemahaman baru mengenai adanya hubungan antara keyakinan terhadap ajaran dengan praktek hidup manusia itu sendiri. Itu berarti juga kita harus bertanya, apakah ada yang salah terhadap ajaran sebelumnya, sebelum masa Yesus? Sesungguhnya sejak dari awal masa Musa,
sudah ada ajaran mengenai mengasihi musuh, tetapi kemudian ditafsirkan, dimaknai orang Yahudi dalam kerangka berpikir sektarian dogmatis bahwa mereka adalah umat kesayangan Allah, sehingga di luar Israel adalah kafir. Jadi ajaran mengasihi musuh menjadi dibatasi pada komunitas Israel saja. Musuh diartikan hanya dalam komunitas itu saja. Di luar Israel adalah kafir. Dan jika ada yang melakukan kekerasan, maka berlakulah hukum lex talionis, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Jadi pemahaman yang baru dalam pengajaran Yesus itu adalah pemahaman mengenai kasih yang diajarkan oleh Yesus, sehingga murid-muridnya mampu mengasihi dan berbuat baik kepada musuh. Di sini Yesus hendak menyadarkan murid-murid mengenai esensi atau makna utama dari kasih. Bagi Yesus, kasih itu adalah agapito, yang berarti bahwa kasih bukan sesuatu yang bergantung pada perasaan kita, bukan bergantung pada hasrat atau emosi kita, bukan didasarkan pada nafsu kita atau ukuran-ukuran yang kita buat dalam mengasihi, walaupun ukuran itu sesungguhnya dibungkus dengan jubah keagamaan. Jika itu pemahaman kita, itulah yang dimaksud sebagai makna kasih eros. Tetapi agape, yaitu kasih Allah yang datang ke dalam dunia, dalam diri Yesus, dan diajarkan oleh Yesus, kemudian masuk ke dalam diri kita dan berkuasa serta memengaruhi kita untuk terbuka terhadap setiap orang, kepada orang yang menganiaya kita, kepada orang yang memusuhi kita. Itu berarti bahwa praktek tindakan kita bukan ditentukan pada prinsip berbalasan agar dikasihi, bukan pada prinsip mengasihi agar dikasihi, bukan pada prinsip memberi agar diberi. Jika demikian, kita memiliki kualitas hidup yang sama dengan orang berdosa, dan itulah jasa kita. Tetapi praktek hidup kita haruslah berdasarkan kasih Allah yang menyelamatkan manusia. Jadi, kasih agape menjadi dasar semua kebaikan, menjadi dasar semua keadilan. Jadi, kasih agape dasar semua pemberian, sebagaimana diuraikan dalam ayat-ayat teks khotbah ini. Dengan agape, kita tidak lagi menempatkan orang sebagai musuh, tetapi menjadikan orang itu sebagai bagian dari doa kita. Musuh kita bawa dalam doa kita, dalam ibadah kita, yang kita bawa menghadap altar Allah, sehingga di hadapan Tuhan Allah, kita, orang yang kita anggap musuh itu adalah sama di hadapan Allah. Dan Tuhan kita doakan menjadikannya sebagai saluran berkat bagi hidup kita. Itulah makna dari ajaran doa Bapa kami untuk saling mengampuni dan saling mengampuni, mengasihi. Jadi, Yesus memberi peringatan penting walaupun dianggap berat kepada siapa yang menjadi murid Yesus, siapa yang memiliki identitas sebagai pengikut Yesus. Ajaran yang penting ini, ajaran kasih ini selalu diajarkan, sehingga identitas murid itu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Jadi kemuridan bukan untuk menuntut jasa, sebab kalau kita masih menuntut jasa, menuntut rasa hormat, membuat ukuran sesuai hasrat kita, maka sesungguhnya status kita sudah sama dengan orang berdosa. Artinya, pengajaran ini diberikan Yesus kepada orang yang memiliki identitas sebagai murid yang hidup dalam kasih agape, sehingga mampu berbuat baik, bersedia meminjamkan miliknya, bersedia untuk tidak diberi kebaikan, bersedia untuk tidak diberi balasan dari kebaikan itu, dan kita bersedia memberi kebutuhan orang lain tanpa menuntut balas. Dan identitas ini
menjadi nilai utama yang menentukan sebuah keyakinan. Identitas ini menjadi nilai utama yang menentukan perasaan, menentukan sikap, dan mendorong praktek hidup umat Tuhan dalam praktek hidupnya sehari-hari, sehingga mereka menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Dan inilah menjadi kualitas nilai, menjadi tujuan pemanggilan Yesus bagi orang percaya, pemanggilan menjadi murid agar manusia itu diselamatkan. Lalu dalam praktek hidup bermasyarakat, nilai ini sangat memengaruhi setiap orang. Nilai ini jugalah yang memengaruhi struktur sosial. Nilai ini jugalah yang memengaruhi sistem peradilan kita, sehingga kita diadili sesuai dengan peradilan kasih Kristus. Sehingga terciptalah damai sejahtera, kultur sosial yang damai sejahtera, sehingga para murid dapat menghadirkan kerajaan Allah di bumi ini. Bapak Ibu Saudara kekasih, bagaimanakah kita mewujudkan ajaran Yesus yang radikal ini? Bagaimana kita mewujudkan mengasihi musuh, berdoa bagi musuh, meminta berkat bagi musuh, dan berlaku adil bagi orang yang meminta milik kita, sehingga kita dapat menghadirkan kehendak Allah dan menghadirkan kerajaan Allah di dunia ini? Saya ingin mengajak kita memaknai ajaran Hillary Clinton, mantan ibu negara Amerika Serikat, seorang ibu yang setia, yang mendukung pelayanan gereja, khususnya pelayanan anak-anak sekolah minggu. Hillary Clinton mengajak banyak orang untuk berani menghadapi adanya kekerasan sosial, kekerasan ras yang menuntut pembalasan demi pembalasan. Bagi Hillary Clinton, kondisi sosial demikian harus dihadapi dengan radikal empati. Mari kita simak. Our social fabric is fraying, and the bonds of community that hold us together are fractured. This isn't just a problem because it leads to unpleasant conversations over the Thanksgiving dinner table. It's a problem because it undermines the civic spirit that makes democracy possible, the habits of the heart that de Tocqueville found so unique in the American character. I believe healing our country is going to take what I call radical empathy. As hard as it is, this is a moment to reach across divides of race, class, and politics, to try to see the world through the eyes of people very different from ourselves. Empati radikal bukan lahir dari manusia itu sendiri. Sebagai orang berdosa, dia tidak mampu akan menghadirkan radikal empati. Tetapi radikal empati lahir dari adanya kesadaran bahwa di dalam diri setiap orang Allah menganugerahkan kasih, Allah menganugerahkan damai sejahtera. Tetapi jika keyakinan seseorang dipengaruhi adanya kekerasan, adanya ambisi, adanya hasrat balas dendam seperti ajaran Nietzsche, maka ekspresinya adalah kekerasan, ekspresinya adalah penindasan, dan praktek hidupnya adalah kekerasan. Maka untuk mewujudkan empati radikal seruan Hillary Clinton ini, atau untuk mewujudkan ajaran Yesus mengenai kasih agape, maka ajaran ini hanya dapat dilakukan dalam adanya kesadaran setiap orang, adanya kesadaran setiap pengikut Yesus, kesadaran dari gereja untuk memahami dirinya sebagai umat yang dipanggil Allah dan dijadikan sebagai murid Yesus. Maka identitas kemuridan inilah yang menjadi ruang hadirnya Roh Kudus, memberi kekuatan pada kita untuk membangkitkan kasih, membangkitkan empati radikal, sehingga kita mampu menaklukkan ambisi kita, menaklukkan kemarahan kita, dendam yang ada dalam diri kita, sehingga kita tidak lagi membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi kebaikan melawan kejahatan.
Kesadaran akan identitas ini juga menjadi ruang hadirnya Roh Kudus dalam membangkitkan rasa kasih kita, membangkitkan empati radikal, sehingga menguatkan kita dalam menghadapi kekerasan yang menghina dan merendahkan gereja maupun orang Kristen. Dan kesadaran identitas diri sebagai murid Yesus itu jugalah menjadi ruang hadirnya Roh Kudus dalam membangkitkan kasih kita, mengasihi orang, sehingga kita berani berjuang melakukan keadilan dan perdamaian. Dengan wujud kasih, hidup kita akan saling mengampuni, tidak lagi ada kekerasan, dan kita disebut anak-anak Allah yang Maha Tinggi dan menghadirkan kerajaan Allah di dalam dunia ini. Amin.